Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Al-Arafbil Makwilah dari Prodi Ilmu Pemerintahan semester 3 STISIP Bekasi. Ingin menjelaskan materi tentang psikologi sosial. Untuk lebih jelasnya, simak baik-baik video berikut ini. Baik, kita masuk materi yang pertama, yaitu tentang konsep, pengertian, dan ruang lingkup psikologi sosial dengan dosen pengampu Ani Ari Rahmani, SPD, MPD. Oke, kita lanjut. Adapun pokok pembahasannya yaitu pengertian psikologi sosial, perkembangan psikologi sosial, teori psikologi sosial, tradisi positivistik, tradisi interpretif. Lalu yang pertama, pengertian psikologi sosial. Menurut Alport tahun 1954, psikologi sosial adalah suatu disiplin ilmu yang mencoba memahami dan menjelaskan bagaimana pikiran, perasaan, dan perilaku individu dipengaruhi oleh keberadaan orang lain, baik nyata, imajinasi, maupun karena tuntutan peran sosial. Dan menurut Myers tahun 2002 menyebutkan bahwa psikologi sosial sebagai cabang ilmu psikologi yang mempelajari secara menyeluruh tentang hakikat dan sebab-sebab perilaku individu dalam lingkungan sosial. Lalu Myers juga menjelaskan bahwa secara metodologis terdapat perbedaan yang cukup penting dalam praktik-praktik penelitian antara psikologi sosial dan sosiologi. Praktik-praktik penelitian dalam psikologi sosial lebih banyak dilakukan melalui pendekatan positivistik ketimbang dalam praktik penelitian sosiologi yang cenderung banyak dilakukan melalui pendekatan interpretatif. Yang kedua, ada perkembangan psikologi sosial. Menurut Aristoteles tahun 384 sampai 322 sebelum Masehi, seorang filsuf Yunani juga dianggap memberi sumbangsih dalam perkembangan psikologi sosial karena keyakinannya bahwa secara alamiah manusia bersifat sosial. Artinya, bahwa manusia menjadi mungkin untuk hidup bersama dan menjadi sangat penting untuk mempertimbangkan pengaruh lingkungan sosial dalam memahami individu. Yang kedua, ide dari Plato tahun 427 sampai 347 sebelum Masehi yang memperkenalkan konstruk-konstruk mengenai fungsi kelompok, kontrak sosial, konformitas, kepatuhan, fasilitas sosial, dan social loving. Dan Al-Farabi tahun 870 sampai 950 juga sudah menyebutkan bahwa orang tidak akan mungkin mencapai kesempurnaan dalam kesendirian, yang artinya bahwa hidup bersama orang lain merupakan kecenderungan alamiah. Dan yang ketiga, ada teori psikologi sosial. Secara umum dapat dikemukakan bahwa teori merupakan penjelasan lengkap tentang gejala-gejala menurut Baron dan Byron tahun 2004 dan Myers tahun 2002. Dalam disiplin psikologi sosial, fungsi teori adalah untuk menjelaskan gejala-gejala psikologis dan perilaku individu dalam konteks saling pengaruh dengan dunia sosial. Teori-teori kontemporer dalam psikologi sosial itu adalah teori behavioristik, teori belajar sosial, teori gestalt dan kognitif, teori lapangan, teori pertukaran sosial, teori interaksionisme, simbolik, teori etmotodologi, dan teori peran. Yang pertama ada teori behavioristik. Perspektif teori behavioristik sangat menekankan pada cara individu sebagai organisme membuat respon terhadap stimulus lingkungan melalui proses belajar. Yang kedua ada teori belajar sosial. Akar perspektif teori belajar sosial atau social learning theory adalah teori-teori yang dikembangkan oleh para penganut psikologi behavioristik. Namun demikian, perspektif teori belajar sosial berjalan lebih maju lagi dengan mengakomodasi kemampuan kognitif manusia untuk berpikir.
Para pakar teori belajar sosial seperti Albert atau Bandura dalam Baron dan Byron tahun 2004 mengemukakan bahwa perilaku sosial individu dipelajari dengan melakukan dan secara langsung mengalami konsekuensi-konsekuensi dari perilaku sosial itu. Yang ketiga ada teori Gestalt dan kognitif. Berbeda dengan para penganut psikologi behavioristik yang memandang manusia sebagai organisme yang pasif dan mekanistik seperti halnya robot, ahli psikologi Gestalt dan kognitif memandang organisme sebagai agen yang aktif dalam menerima, memanfaatkan, memanipulasi, dan mentransformasi informasi yang diperolehnya. Dan yang kelima, teori pertukaran sosial. Sebelumnya ada teori lapangan menurut Lewin tahun 1890 sampai 1947. Pemikiran teori lapangan berbasis pada konsep lapangan atau ruang hidup, life space. Kurt Lewin mengemukakan bahwa segenap peristiwa perilaku seperti bermimpi, berkeinginan atau bertindak merupakan fungsi dari ruang hidupnya. Menurut Hergen Han tahun 2000. Dalam formula yang lebih matematis, pemikiran beliau dapat dirumuskan ke dalam rumusan sebagai berikut. Yang pertama ada behavior atau perilaku, person atau orang, dan environment atau lingkungan. Dalam formula itu terkandung suatu pengertian bahwa perilaku manusia termasuk perilaku sosialnya sendiri. Menurut teori lapangan field theory adalah Kurt. Yang kelima, teori pertukaran sosial. Teori pertukaran sosial atau social exchange theory juga merupakan perkembangan lanjut perspektif teori behavioristik. Prinsip belajar teori behavioristik berdasarkan prinsip ganjaran atau reward dan hukuman punishment yang diintegrasikan bersama teori-teori prinsip ekonomi klasik. Salah satu tokoh teori pertukaran sosial adalah George Human atau Stephen dan Stephen tahun 1990. Lanjut, yang keenam ada interaksionisme simbolik. Perspektif teori interaksionisme simbolik dalam psikologi sosial dan sosiologi banyak mendapat pengaruh dari pakar-pakar filsafat pragmatisme Anglo-Sakson. Dua orang di antara pakar-pakar filsafat pragmatisme Anglo-Sakson itu adalah William James tahun 1842 sampai 1910 dan John Dewey tahun 1859 sampai 1952. Teori interaksionisme simbolik mengemukakan bahwa manusia adalah entitas sosial yang hidup dalam suatu kelompok. Yang ketujuh ada etnometodologi. Istilah etnometodologi biasanya digunakan oleh para ahli antropologi berkenaan dengan metode untuk menganalisis keyakinan-keyakinan dan praktik-praktik hidup yang dilakukan oleh orang-orang asli di daerah tertentu. Zanden tahun 1984. Fokus utama etnometodologi adalah mengkaji aktivitas praktis hidup sehari-hari orang yang secara etnis hidup dalam wilayah geografis dan kebudayaan tertentu, termasuk perilaku sosial. Berbeda dari interaksi simbolik yang lebih mementingkan interaksi antar individu, perspektif etnometodologi memiliki fokus pada metode yang menggambarkan cara individu mengkonstruksi interaksi dan citra hidup sosial yang mempengaruhi perilaku sosial. Yang kedelapan ada teori peran atau role theory. Memberi penelaan terhadap perilaku sosial dengan penekanan pada konteks status, fungsi, dan posisi sosial yang terdapat dalam masyarakat. Stephen dan Stephen tahun 1990. Peran adalah sekumpulan norma yang mengatur individu-individu yang berada dalam suatu posisi atau fungsi sosial tertentu memiliki keharusan untuk berperilaku tertentu, menurut Myers tahun 2002. Perilaku sosial seseorang dalam sebuah kelompok merupakan hasil aktualisasi dari suatu peran tertentu. Lanjut, ada yang keempat yaitu tradisi positivistik. Filsafat positivistik secara etimologis historis
Istilah dasar positif dikenal dengan luas karena usaha keras filsuf Prancis Auguste Comte tahun 1788 sampai 1857 dan Hergenham tahun 2000. Pengetahuan ilmiah pun dianggap valid sejauh diperoleh melalui prosedur ketat ilmiah yang mekanistik atau proses yang mengandalkan pada pengamatan-pengamatan dan eksperimen-eksperimen yang bersifat empiris inderawi, menurut Cohen dan Manion tahun 1989. Ciri umumnya yaitu A. Suatu teori yang memiliki kebenaran. B. Usaha-usaha objektif untuk mencapai kebenaran objektif. C. Bahwa setiap gejala dapat dirumuskan dengan hukum sebab akibat. D. Rumusan formal ilmiah dalam bentuk teori dan hukum. Dan E. Antar variabel dapat dirumuskan. Proses penelitian setelah pengumpulan data selesai dilakukan, maka dilakukan tahap kelima yaitu analisis data. Seperti dalam penelitian ilmu alam, teknis analisis yang digunakan bersifat statistikal matematik. Seperti teknik analisis deskriptif, teknik analisis faktor, dan teknik analisis jalur. Tahap berikutnya adalah diskusi atau pembahasan dan kemudian pengambilan kesimpulan. Mazet de Matteo dan Festinger tahun 2005. Dan kelima ada tradisi interpretif. Pertama ada filsafat interpretif, kebenaran epistemologis, pendekatan positivistik empirik dalam penelitian psikologi sosial, terutama para ahli psikologi sosial yang memiliki perhatian terhadap pengembangan metodologi penelitian psikologi sosial. Menurut kaum interpretatif, yang banyak menggunakan pendekatan kualitatif dalam proses penelitiannya, Studenzin dan Lincoln tahun 2000, terdapat kerangka-kerangka epistemologi khusus untuk menjelaskan gejala-gejala perilaku kemanusiaan khusus yang tidak dapat dijangkau oleh pendekatan positivistik empirik. Yang kedua, proses penelitian. Pada model fenomenologi, penelitian ini ditekankan pada cara manusia sebagai subjek berinteraksi dengan dunia gejala, baik terhadap objek-objek empirik maupun peristiwa. Ini sesuai dengan pengertian fenomenologi sebagai disiplin yang mengajari makna suatu gejala bagi manusia secara individual, menurut Georgi dan Georgi tahun 2003. Kesimpulan dari materi ini adalah, dalam perkembangan telaah psikologi sosial, sikap merupakan salah satu topik yang mendapat kedudukan cukup penting. Bahwa norma subjektif sebagai gambaran dari norma-norma sosial dapat dilihat sebagai salah satu kendala situasional dalam perilaku seseorang sehingga ia mengalami kesulitan untuk mewujudkan konsistensi di antara sikap dan perilakunya. Selain itu, faktor kecerdasan, sasaran atau target, persuasi ditengarai juga merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan suatu proses persuasi untuk mencapai perubahan sikap. Baik, kita masuk ke materi yang kedua tentang sejarah psikologi sosial. Dan ada pokok pembahasannya, yaitu yang pertama definisikan psikologi dan dekonstruksi definisinya, yang kedua ruang lingkup, yang ketiga hubungan psikologi sosial dengan sosiologi dan antropologi, dan yang keempat kognisi sosial. Definisikan psikologi dan dekonstruksi definisinya berasal dari bahasa Yunani psyche, jiwa, dan logos atau kajian tentang. Dan definisi umum psikologi sosial, kajian ilmiah tentang perilaku dan proses mental. Lalu psikologi sosial dirumuskan sebagai ilmu yang mempelajari pikiran, perasaan, dan perilaku individu sebagaimana dipengaruhi oleh kehadiran individu lain, baik kehadiran nyata aktual, dibayangkan imagined, maupun tidak langsung implied, menurut Alport tahun 1935. Yang kedua ada ruang lingkup. 1. Persepsi sosial, yaitu pemahaman tentang orang lain dan dampaknya pada perilaku kita. Yang kedua, kognisi sosial, yaitu berpikir mengenai orang lain dan lingkungan sosial. Yang ketiga, sikap, yang artinya melakukan penilaian mengenai orang lain. Yang keempat, identitas sosial, yaitu memantapkan jati diri. Yang kelima, prasangka dan diskriminasi,
yaitu memahami penyebabnya dan akibatnya terhadap kelompok tertentu. Dan yang keenam, perilaku prososial, yaitu memberi bantuan pada orang lain. Yang ketujuh, kepemimpinan, yaitu kemampuan mempengaruhi orang lain atau bawahan. Yang kedelapan, dinamika kelompok, yaitu perubahan sikap anggota kelompok disebabkan oleh interaksi antar anggota kelompok. Lalu yang ketiga, hubungan psikologi sosial dengan sosiologi dan antropologi. Psikologi, yaitu individu dilihat sebagai manusia dengan pribadi yang utuh. Dan sosiologi, yaitu individu sebagai bagian dari kelompok atau strata sosial, tinggi, menengah, dan rendah. Dan antropologi, yang artinya sama dengan sosiologi dalam tingkah analisis kelompok atau makrososial. Yang keempat, ada kognisi sosial. Pengertian kognisi sosial yaitu suatu cara untuk menginterpretasikan, menganalisis, mengingat, dan menggunakan informasi dalam lingkungan sosial untuk sampai pada suatu kesimpulan atau atribusi. Kognisi sosial menjadi terkenal dengan munculnya psikologi kognitif pada akhir 1960-an dan awal tahun 1970-an. Dan sekarang menjadi model dan pendekatan dominan dalam psikologi sosial arus utama. Kognisi sosial menerapkan dan memperluas banyak tema, teori, dan paradigma dari psikologi kognitif yang dapat diidentifikasi dalam penalaran atau heuristik keterwakilan, kekeliruan tingkat dasar, dan bias konfirmasi, perhatian atau otomatisitas, dan priming, dan memori atau skema, keutamaan, dan kebaruan. Sangat mungkin bahwa psikologi sosial selalu memiliki pendekatan yang lebih kognitif daripada psikologi umum, karena secara tradisional membahas keadaan mental internal seperti kepercayaan dan keinginan, ketika psikologi arus utama didominasi oleh behaviorisme. Simpulan dari materi ini ialah sejarah psikologi sosial masih tergolong sangat pendek dalam sejarah ilmu pengetahuan. Keberadaan psikologi sosial hanya lebih tua sedikit dari 100 tahun lamanya, dengan kebanyakan perkembangannya terjadi selama 6 dekade ke belakang. Ketika mendiskusikan sejarah psikologi sosial, harus diingat bahwa ada dua versi, yaitu satu sebagai cabang ilmu di psikologi dan yang satu lagi sebagai bagian dari ilmu sosiologi. Psikologi sosial adalah salah satu cabang ilmu psikologi yang mengkaji tingkah laku individu di dalam situasi sosial. Dengan melakukan kajian dan analisis tentang bagaimana manusia mempengaruhi dan dipengaruhi oleh lingkungan sosialnya. Berdasarkan pengetahuan tersebut, psikologi sosial membuat intervensi untuk membentuk tingkah laku manusia agar lebih adaptif dan tepat guna dalam situasi di mana manusia itu berada. Kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu tentang konsep tentang persepsi sosial dalam tatanan negara Indonesia. Kita masuk ke pokok pembahasannya. Yang pertama ada definisi persepsi, yang kedua definisi persepsi sosial, yang ketiga aspek-aspek persepsi sosial, yang keempat faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi sosial, dan yang kelima proses terjadinya persepsi sosial. Yang pertama ada definisi persepsi. Persepsi secara etimologis berasal dari bahasa Latin perceptio yang artinya menerima atau mengambil. Dalam arti sempit, persepsi adalah penglihatan atau bagaimana cara seseorang melihat sesuatu. Sedangkan dalam arti luas, persepsi adalah pandangan atau pengertian, yaitu sebagaimana seorang memandang atau mengartikan sesuatu. Persepsi adalah proses ketika kita menjadi sadar akan banyaknya stimulus yang mempengaruhi indera kita, dan merupakan pendapat, pemikiran, pemahaman, dan penafsiran. Proses persepsi dimulai dari alat indera manusia, kemudian diseleksi, diinterpretasi, dan diterjemahkan dalam bentuk tingkah laku. Yang kedua, definisi persepsi sosial. Persepsi sosial adalah suatu proses dalam pembuatan penilaian atau membangun pesan tentang orang lain yang dipersepsi, tentang sifat-sifatnya, kualitasnya, dan keadaan yang ada dalam diri orang yang dipersepsi,
sehingga terbentuk gambar orang yang dipersepsi. Secara umum, persepsi sosial adalah aktivitas mempersepsikan orang lain dan apa yang membuat mereka dapat dikenali. Persepsi sosial juga merujuk pada bagaimana orang mengerti dan mengategorisasi dunia. Yang ketiga, aspek-aspek persepsi sosial. Pada dasarnya, persepsi sosial mengandung 3 aspek atau komponen, yaitu yang pertama ada komponen afektif. Komponen ini menyangkut perasaan atau emosi yang dirasakan seseorang terhadap objek atau situasi sosial tertentu. Misalnya seorang merasa senang atau takut terhadap suatu kelompok atau situasi sosial tertentu. Komponen konatif. Komponen ini menyangkut kesiapan seseorang untuk bertindak atau berperilaku terhadap objek atau situasi sosial tertentu. Misalnya, seseorang memiliki kecenderungan untuk membantu atau menghindari suatu kelompok atau situasi sosial tertentu. Lalu yang ketiga ada komponen kognitif. Komponen ini menyangkut pengetahuan, pandangan, pengharapan, cara berpikir atau mendapatkan pengetahuan, dan pengalaman masa lalu serta segala sesuatu yang diperoleh dari hasil pikiran individu pelaku persepsi. Misalnya, seseorang memiliki pengetahuan atau pandangan tertentu mengenai suatu kelompok atau situasi sosial tertentu. Yang keempat, faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi. Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi sosial dapat dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama faktor internal. Ada fisiologis seperti saraf dan pusat susunan saraf. Ada perhatian, minat, kebutuhan searah, pengalaman, suasana hati seseorang. Lalu ada sikap, karakteristik individu, prasangka, keinginan atau harapan, proses belajar, keadaan fisik, gangguan kejiwaan, nilai, kebutuhan, minat, dan motivasi. Lalu yang kedua ini ada faktor eksternal, yaitu faktor fungsional, yaitu faktor yang berasal dari kebutuhan, pengalaman masa lalu, dan hal-hal yang termasuk faktor personal. Lalu faktor struktural, yaitu faktor yang berasal semata-mata dari sifat stimulus fisik, efek-efek saraf yang ditimbulkan pada sistem saraf individu. Lalu ada faktor situasional, yakni faktor yang banyak berkaitan dengan bahasa nonverbal, seperti petunjuk promesik, petunjuk kinesik, petunjuk wajah, dan petunjuk paralinguistik. Yang kelima, yaitu proses terjadinya persepsi sosial. Yang pertama, penginderaan. Proses di mana individu menerima stimulus yang mengenai dirinya melalui alat indera. Yang kedua, seleksi, yang dimana proses individu memilih stimulus mana yang akan diperhatikan dan mana yang tidak. Lalu yang ketiga ada interpretasi, proses di mana individu memberikan makna dan stimulus yang telah dipilih. Yang keempat, penyimpanan, yaitu proses di mana informasi yang telah diinterpretasikan disimpan dalam memori jangka pendek atau jangka panjang. Yang kelima, pengambilan keputusan, proses di mana individu membuat keputusan berdasarkan informasi yang telah disimpan dalam memori. Kesimpulan dari materi ini adalah persepsi itu dimiliki oleh setiap individu. Artinya, setiap dari manusia memiliki cara pandang dan pemahaman yang pasti berbeda dalam melihat suatu objek di lingkungan kita, baik itu manusia, makhluk hidup lain, ataupun benda mati. Jadi, persepsi merupakan suatu proses kognitif yang dialami oleh setiap orang dalam memahami informasi tentang lingkungannya. Persepsi sosial dapat dilihat dari komunikasi nonverbal, atribusi, pembentukan kesan, dan sejauh mana ketetapan persepsi sosial itu. Keterkaitan antara persepsi sosial dan kognisi sosial adalah kognisi merupakan implementasi dari persepsi sosial. Oke, kita masuk ke materi yang keempat, yaitu tentang konsep tentang kognisi sosial di Indonesia. Lanjut. Pokok pembahasannya, yang pertama pengertian kognisi sosial, yang kedua proses terjadinya kognisi sosial, yang ketiga kesalahan dalam kognisi sosial, dan yang keempat aspek penting kognisi sosial di Indonesia.
Pertama, pengertian kognisi sosial. Kognisi sosial adalah topik dalam psikologi yang berfokus pada bagaimana orang memproses, menyimpan dan menerapkan informasi tentang orang lain dan situasi sosial. Kognisi sosial juga dapat diartikan sebagai cara kita berpikir tentang dunia sosial, mencoba memahaminya, serta bagaimana kita memahami diri kita sendiri di dalam dunia tersebut. Psikologi sosial menggunakan istilah ini untuk menerangkan cara-cara kita menginterpretasi, menganalisis, mengingat, dan menggunakan informasi tentang dunia sosial. Dengan kata lain, bagaimana kita berpikir mengenai orang lain. Yang kedua, proses terjadinya kognisi sosial. Yang pertama itu ada attention atau perhatian. Dalam proses yang pertama ini, seorang individu akan mulai melihat kejadian-kejadian atau gejala-gejala sosial di sekitarnya. Dalam hal ini, skema berperan sebagai penyaring informasi, di mana individu memilih informasi mana yang baginya penting untuk masuk kesadarannya dan disimpan di dalam otak. Yang kedua ada encoding atau pengkodean. Pengkodean adalah proses penyimpanan informasi ke dalam otak. Informasi yang tersimpan ini merupakan fokus dari perhatian di proses sebelumnya dan memungkinkan untuk tersimpan di dalam otak dalam jangka panjang. Setelah seseorang tersebut memperhatikan sebuah kejadian, dia akan menyimpan kejadian tersebut ke dalam memorinya. Yang ketiga ada retrieval atau mengingat kembali. Selanjutnya, proses pembentukan kognisi sosial juga akan melibatkan tahapan retrieval, yaitu mengingat kembali ingatan yang pernah disimpan. Di dalam proses ini, terjadi pemilihan informasi tentang apa yang paling siap untuk diingat dan memanggil informasi tersebut untuk disesuaikan dengan hal-hal lain yang mereka alami. Ketika seorang individu mengalami sebuah kejadian, dia akan cenderung mengumpulkan informasi untuk melihat kesamaan gejala dari kejadian serupa yang pernah dialaminya. Yang ketiga, ada kesalahan dalam kognisi sosial. Yang pertama ada bias negativistik, yang artinya kita lebih sensitif terhadap informasi negatif daripada informasi positif. Yang kedua, bias optimistik, yaitu predisposisi kita untuk mengharapkan agar segala sesuatu berjalan dengan baik. Yang ketiga, menekan pikiran, yang artinya usaha untuk mencegah pikiran-pikiran tertentu untuk memasuki alam kesadaran. Yang keempat, berpikir kontrafaktual, yang artinya kecenderungan untuk membayangkan hasil lain daripada yang sesungguhnya terjadi dalam satu situasi. Yang kelima, pemikiran magis, yang artinya berpikiran dengan melibatkan asumsi yang tidak berdasarkan alasan yang rasional, jadi tidak masuk akal. Yang keempat, aspek penting kognisi sosial di Indonesia. Yang pertama ada budaya, yang kedua agama, yang ketiga tradisi dan adat istiadat, yang keempat bahasa, yang kelima pendidikan, 6 media sosial, dan yang ketujuh perubahan sosial. Simpulan dari materi ini adalah kognisi sosial di Indonesia, seperti dimanapun di dunia ini, adalah hasil dari interaksi kompleks antara budaya, agama, pendidikan, dan teknologi, dan sejarah. Hal ini menciptakan keragaman dalam cara orang Indonesia memahami dan merespon masalah sosial, politik, dan budaya di negara mereka. Lalu materi kelima yaitu konsep tentang diri pribadi dan sosial atau identitas sosial. Lanjut. Adapun pokok pembahasan, yang pertama identitas sosial, yang kedua diri dan konsep diri, yang ketiga faktor eksternal yang mempengaruhi konsep diri, dan yang keempat aspek-aspek dalam diri. Lanjut. Kita masuk ke identitas sosial. Menurut para ahli William James dan Walgito, identitas sosial lebih diartikan sebagai diri pribadi dalam interaksi sosial, di mana diri adalah segala sesuatu yang dapat dikatakan orang tentang dirinya sendiri, bukan hanya tentang tubuh dan keadaan fisik sendirinya saja.
melainkan juga tentang anak istrinya, rumahnya, pekerjaannya, nenek moyangnya, teman-temannya, miliknya, uangnya, dan seterusnya, atau dan lain-lain. Lebih lanjut, disimpulkan bahwa diri adalah semua ciri, jenis kelamin, pengalaman, sifat-sifat, latar belakang budaya, pendidikan, dan semua atribut yang melekat pada seseorang. Yang kedua, diri dan konsep diri. Ketika diri berjalan selaras dengan konsep diri yang diyakini oleh individu, maka yang akan muncul kemudian adalah efek self-referensi. Efek ini berasal dari perhatian dan memori yang terjadi karena pemrosesan kognitif terhadap informasi yang relevan terhadap diri lebih efisien daripada pemrosesan informasi jenis lain. Yang ketiga, faktor eksternal yang mempengaruhi konsep diri. Yang pertama, perubahan usia. Yang kedua, memasuki pekerjaan baru. Yang ketiga, perubahan hidup yang besar. Yang keempat, interaksi interpersonal. Yang keempat, aspek-aspek dalam diri. Yang pertama ada kesadaran diri subjektif. Yang kedua, kesadaran diri objektif. Yang ketiga, kesadaran diri simbolik. Simpulan dari materi ini adalah dalam kehidupan sehari-hari, konsep diri, pribadi, dan sosial sangat penting bagi setiap individu. Dirinya sendiri memahami siapa mereka, nilai-nilai yang dimilikinya, dan tujuan kehidupannya memberikan dasar untuk kepercayaan diri dan membantu meraih kesuksesan dalam kehidupan. Konsep diri sosial di sisi lain membantu individu memahami bagaimana mereka berinteraksi dengan orang lain dalam masyarakat. Masuk ke materi yang keenam, konsep tentang perilaku dan sikap menurut agama dan undang-undang di Republik Indonesia. Next, pokok pembahasan. Yang pertama, pengertian perilaku. Yang kedua, perilaku menurut agama dan perilaku menurut undang-undang. Yang ketiga, pengertian sikap. Dan yang keempat, sikap menurut agama dan undang-undang. Pertama, pengertian perilaku. Perilaku adalah segenap manifestasi hayati individu dalam berinteraksi dengan lingkungan. Mulai dari perilaku yang paling nampak sampai yang tidak tampak. Dari yang dirasakan sampai paling yang tidak dirasakan. Perilaku merupakan seperangkat perbuatan atau tindakan seseorang dalam melakukan respon terhadap sesuatu dan kemudian dijadikan kebiasaan karena adanya nilai yang diyakini. Perilaku dapat didefinisikan dari berbagai perspektif oleh para ahli. Yang pertama ada Ivan Pavlov, seorang psikolog Rusia yang terkenal dengan teori conditioning klasiknya. Baginya, perilaku adalah respons yang dipelajari oleh organisme terhadap rangsangan lingkungan. Yang kedua ada menurut B.F. Skinner, psikologi dan ahli behaviorisme. Menurutnya, perilaku adalah tanggapan yang dapat diamati terhadap rangsangan tertentu dalam lingkungan dan bisa diubah atau diperkuat melalui penguatan positif atau negatif. Yang ketiga, John B. Watson, ahli behaviorisme yang menganggap perilaku sebagai respon terhadap rangsangan tertentu. Menurutnya, perilaku adalah hasil dari belajar yang terjadi dari interaksi dengan lingkungan. Yang keempat, Albert Bandura, mengembangkan teori belajar sosial. Baginya, perilaku merupakan hasil dari interaksi antara faktor internal individu, lingkungan eksternal, dan proses kognitif. Yang kedua, ada perilaku menurut agama. Perilaku keagamaan adalah suatu pola penghayatan kesadaran seseorang mengenai keyakinan terhadap adanya Tuhan untuk mewujudkan suatu pemahaman mengenai nilai-nilai agama yang dianutnya dalam mematuhi perintah dan menjauhi larangan dengan keikhlasan hati serta seluruh jiwa dan raga. Lalu ada perilaku menurut undang-undang. Syarat ini diatur dalam pasal 21 ayat 1 KUHP menyatakan bahwa pejabat yang berwenang menahan dapat
nahan tersangka atau terdakwa apabila menurut penilaiannya si tersangka ini atau terdakwa dikhawatirkan hendak melarikan diri, menghilangkan barang bukti, serta dikhawatirkan mengulangi tindak pidana lagi. Yang ketiga, pengertian sikap. Sikap dan perilaku adalah konsep yang saling terkait, tapi memiliki makna yang berbeda. Untuk sikap, merujuk pada evaluasi atau penilaian yang cenderung stabil terhadap objek, orang, gagasan, atau situasi tertentu. Sikap mencakup komponen kognitif atau pemikiran, afektif, emosi, dan perasaan, dan perilaku tindakan. Contohnya, sikap terhadap lingkungan, politik, makanan, atau orang lain adalah penilaian yang cenderung mewarnai bagaimana seseorang merespon hal tersebut. Lalu ada sikap menurut para ahli. Sikap adalah konsep yang luas dan memiliki beragam definisi dari sudut pandang para ahli. Di antaranya 1. Gordon Allport, salah satu ahli psikologi yang memberikan definisi awal tentang sikap. Menurutnya, sikap adalah kecenderungan untuk merespon objek atau situasi tertentu dengan cara yang konsisten. Ia juga membagi sikap menjadi 3 komponen, yaitu kognitif atau pemikiran, afektif yang tadi emosi dan perasaan, dan perilaku atau tindakan. Yang kedua ada Isaac Agen. Isaac Agen dikenal karena mengembangkan teori tindakan terencana atau Theory of Planned Behavior. Baginya, sikap adalah kesediaan atau kecenderungan individu untuk bertindak sesuai dengan evaluasi mereka terhadap situasi atau objek tertentu. Yang keempat, sikap menurut undang-undang. Dalam konteks hukum, konsep sikap mungkin tidak diatur secara spesifik seperti dalam ilmu psikologi atau sosiologi. Undang-undang lebih cenderung mengatur perilaku yang konkret, hak, kewajiban, dan tanggung jawab hukum individu atau kelompok dalam masyarakat. Namun demikian, beberapa aspek sikap yang tercermin dalam perilaku individu bisa menjadi dasar bagi hukum dalam beberapa situasi, terutama terkait dengan perlindungan hak asasi manusia, kesetaraan, dan anti-diskriminasi. Misalnya, undang-undang mungkin melarang diskriminasi berdasarkan ras, agama, gender, atau orientasi seksual. Hal ini mencerminkan sikap atau pandangan bahwa semua individu harus diperlakukan secara adil dan setara di mata hukum. Lalu sikap menurut agama. Sebagai contoh, terdapat banyak hadis dalam tradisi Islam yang menggarisbawahi pentingnya sikap yang baik dan perilaku yang mulia. Beberapa di antaranya adalah yang pertama, sesungguhnya di dalam tubuh ini ada segumpal daging. Jika baik, maka baiklah seluruh tubuhnya. Jika rusak, maka rusaklah seluruh tubuhnya. Ketahuilah, ia adalah hati. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Yang kedua, seorang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang memiliki akhlak yang baik, dan sebaik-baik kalian adalah yang terbaik akhlaknya terhadap istri-istrinya. Hadis riwayat At-Tirmizi. Yang ketiga, tidaklah beriman salah seorang di antara kamu, sehingga ia suka sekali berbuat baik kepada saudaranya, sebagaimana dia suka berbuat baik kepada dirinya sendiri. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Hadis-hadis tersebut menekankan pentingnya memiliki sikap yang baik, etika yang mulia, serta memperlakukan orang lain dengan baik. Mereka mengajarkan tentang pentingnya kesempurnaan iman yang tidak hanya terletak pada ibadah, tetapi juga pada perilaku dan sikap yang bermoral dalam hubungan dengan sesama manusia. Lalu faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan sikap ialah yang pertama ada pengalaman pribadi, yang kedua kebudayaan, yang ketiga orang lain yang dianggap penting, yang keempat media massa, yang kelima lembaga pendidikan dan lembaga agama, dan faktor emosi dalam diri individu. Simpulan dari materi ini adalah perilaku dan sikap dalam agama dan undang-undang di Republik Indonesia memiliki beberapa konsep yang saling terkait, namun memiliki pendekatan yang berbeda. Dalam agama, perilaku dan sikap seringkali terhubung dengan ajaran moral, etika, dan nilai-nilai spiritual. Misalnya, dalam Islam, Hindu, Buddha, dan Kristen, dan agama lainnya, terdapat panduan perilaku yang mencakup kewajiban moral,
etika sosial dan tata nilai untuk memandu tindakan individu dalam kehidupan sehari-hari. Sementara dalam hukum di Indonesia, perilaku dan sikap diatur oleh undang-undang dan peraturan yang mencakup berbagai aspek, mulai dari hukum pidana, hukum perdata, hingga hukum administrasi negara. Ini mencakup tanggung jawab hukum, hak dan kewajiban warga negara, serta peraturan yang mengatur berbagai aspek kehidupan sosial dan ekonomi di masyarakat. Dalam banyak kasus, nilai-nilai moral dan etika yang diajarkan oleh agama dapat mencerminkan atau sejalan dengan nilai-nilai yang tertuang dalam undang-undang. Namun ada juga perbedaan dalam pendekatan, di mana agama mungkin memiliki pandangan yang lebih luas dan spiritual, sedangkan undang-undang lebih fokus pada aspek hukum dan aturan yang konkret. Penting untuk diingat bahwa Indonesia memiliki prinsip negara hukum yang menjunjung tinggi keberagaman agama dan keyakinan, sehingga ada upaya untuk menyelaraskan antara nilai-nilai agama dengan hukum yang berlaku secara umum di masyarakat. Lanjut ke materi yang ketujuh, yaitu konsep tentang persuasi dan strategi persuasi. Pokok pembahasannya yang pertama pengertian persuasi, yang kedua ruang lingkup persuasi, yang ketiga strategi persuasi. Pengertian persuasi. Dalam buku Speaking Persuasively tahun 1981, Joseph Kailardo memberi batasan persuasi sebagai proses komunikatif untuk mengubah kepercayaan, sikap, tujuan atau tingkah laku orang lain dengan menggunakan kata-kata dan pesan nonverbal, baik secara sadar maupun tidak. Lalu Herbert Fitzsimmons dalam buku Persuasion, Understanding, Practice, and Analysis tahun 1976 mendefinisikan bahwa persuasi sebagai komunikasi manusia yang dirancang untuk mempengaruhi orang lain dengan memodifikasi kepercayaan, nilai, dan sikap mereka. Dari berbagai definisi persuasi yang telah dikemukakan, nampak bahwa fokus dari konsep persuasi adalah mempengaruhi orang lain, baik secara langsung maupun tidak langsung, baik secara verbal maupun non-verbal, baik melalui lisan maupun tulisan, baik disengaja maupun tidak disengaja. Yang kedua ada ruang lingkup persuasi. Sebagai ilmu terapan atau applied science, persuasi banyak dilibatkan dalam kehidupan manusia sehari-hari, baik disadari maupun tidak. Oleh karena itu, ruang lingkup persuasi cukup luas dan beragam. Hal ini dapat dilihat dari konteks persuasi, bidang persuasi, sifat persuasi, dan tujuan persuasi. Lanjut. Yang pertama, konteks persuasi. Persuasi dapat terjadi dalam konteks komunikasi antarpersonal atau interpersonal communication, komunikasi kelompok atau group communication, komunikasi organisasi atau organization communication, dan komunikasi massa atau mass communication. Dalam konteks antarpersonal, persuasi mempelajari segala aspek yang berkaitan dengan proses penciptaan makna di antara dua orang, dan bagaimana makna itu dapat mempengaruhi orang lain untuk mengubah pengetahuan, sikap, keterampilan, dan perilakunya. Dalam kehidupan berkelompok adalah dalam bentuk kelompok kecil atau small group, seperti dalam bentuk seminar, ceramah, simposium, diskusi panel, dan sebagainya, atau kelompok besar large group berupa public speaking. Untuk konteks organisasi seperti perusahaan, lembaga pemerintahan, lembaga swadaya masyarakat atau LSM, universitas, rumah sakit, lembaga media massa, dan lain-lain, keberadaan persuasi melekat di dalamnya. Setiap komponen orang dalam organisasi akan selalu berusaha untuk saling mempengaruhi untuk berbagai tujuan. Dalam konteks massa, yang pada umumnya menggunakan media massa seperti media elektronik, misalnya radio, televisi, film, dan sebagainya, serta media cetak seperti surat kabar dan majalah, persuasi kerap kali digunakan untuk mempengaruhi sasarannya. Kedua, bidang persuasi. Dalam kehidupan modern yang dialami umat manusia saat ini, bidang kehidupannya begitu luas dan kompleks. Tiap-tiap kehidupan tadi bersifat khas atau unik.
Oleh karena itu, proses persuasi yang ada di dalamnya pun bersifat khas pula. Ronald et al. Baum dan Carl W.E. Anatol dalam buku Strategies of Persuasive Communication tahun 1974 menyebutkan bidang-bidang persuasi diantaranya periklanan produk, persuasi dalam ruang pengadilan, dan persuasi dalam ruang kelas. Dan Herbert W. Simons dalam buku Persuasion, Understanding, Practice, and Analysis tahun 1976 melihat bidang persuasi antara lain periklanan, hubungan interpersonal, seni dan hiburan, politik, pengajaran dan penyuluhan, pemberitaan, konflik dan protes, dan sebagainya. Berdasarkan pandangan para ahli tersebut, maka bidang persuasi dapat diklasifikasikan menjadi berikut ini. 1. Persuasi dalam manajemen atau management persuasion. Yang kedua, persuasi politik atau political persuasion. Yang ketiga, persuasi pendidikan atau educational persuasion. Yang keempat, persuasi sosial atau social persuasion. Yang kelima, persuasi bisnis atau business persuasion. Yang keenam, persuasi hukum atau law persuasion. Yang ketujuh, persuasi pemasaran atau marketing persuasion. Yang kedelapan, persuasi pembangunan atau development persuasion. Yang kesembilan, persuasi periklanan atau advertising persuasion. Yang ke-10, persuasi lingkungan atau ecological persuasion. Dan yang ke-11, persuasi terapeutik atau therapeutic persuasion. Yang ketiga, sifat persuasi. Dilihat dari sifatnya, persuasi dapat diklasifikasi sebagai berikut, yaitu persuasi dapat bersifat verbal, verbal persuasion, non-verbal atau non-verbal persuasion, tatap muka atau face-to-face persuasion, lalu persuasi bermedia atau mediated persuasion. Yang keempat, tujuan persuasi. Ruang lingkup persuasi dapat pula dilihat dari tujuannya, yakni mengubah, yang pertama, pengetahuan atau to change the knowledge. Yang kedua, sikap atau to change the attitude. Yang ketiga, opini atau to change the opinion. Yang keempat, keterampilan atau to change the psychomotric. Yang kelima, perilaku atau to change the behavior. Yang ketiga, strategi persuasi. Yang pertama ada perumusan strategi. Agar komunikasi persuasif dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, maka strategi yang akan digunakan perlu dirumuskan terlebih dahulu. Langkah-langkah yang perlu dilakukan antara lain: A. Pengumpulan dan analisis data. B. Analisis atau evaluasi fakta. C. Mengidentifikasi masalah. D. Pemilihan masalah yang ingin disampaikan atau dipecahkan. E. Perumusan tujuan atau sasaran-sasaran. Dan F. Perumusan alternatif pemecahan masalah. G. Penetapan cara mencapai tujuan atau rencana kegiatan. H. Evaluasi hasil kerja. Dan I. Rekonsiderasi. Menurut Sumirat tahun 2012. Yang kedua, melakukan pendekatan. Dalam metode persuasif, ada 3 pendekatan yang bisa dilakukan, yakni berdasarkan media yang digunakan, sifat hubungan antar persuader dengan sasarannya, dan pendekatan psikososial menurut Dicanto tahun 1982. Yang ketiga, kredibilitas. Berkaitan dengan persepsi penerimaan tentang diri sumber. Oleh karena itu, karakteristik dari kredibilitas sangat kompleks. Tidak saja menyangkut aspek usia, jenis kelamin, dan sosioekonomi, tetapi juga berkaitan dengan posisi, pengetahuan tentang topik yang dibicarakan, kesungguhannya, dan lain-lain. Jadi, dalam konsep kredibilitas terkait aspek berbagai harapan penerima tentang masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang si pembicara atau persuader. Kesimpulan dari materi ini adalah salah satu ciri utama manusia sebagai makhluk sosial adalah ia cenderung untuk mempengaruhi orang lain melalui ucapan atau kata-katanya. Bahkan ketika kata-katanya tidak mempan, maka ia tetap melakukannya dengan menggunakan bahasa tubuhnya. Oleh karena itu, persuasi menjadi hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Fokus dari konsep persuasi adalah memengaruhi orang lain, baik secara langsung maupun tidak langsung, baik secara verbal maupun non-verbal, baik melalui lisan maupun tulisan, dan baik disengaja maupun tidak disengaja. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya
Mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.